belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif dengan perkembangbiakan genetik. Kita mulai. Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif buatan, kita bisa lihat contoh di sini ada tumbuhan pohon mangga ya. Kalian pasti tahu pohon mangga ini salah satu koleksi sekolah, dia kita tanam dari hasil budidaya dengan cangkok. Karena dia membutuhkan campur tangan manusia, maka dia termasuk ke dalam vegetatif buatan. Nah, Ibu sudah siapkan beberapa jenis tanaman. Kita akan sama-sama mempelajari perkembangbiakan vegetatif alaminya. Baik, yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara rizoma ya. Rizoma. Contohnya adalah kalian pasti mengenal, ini ada jahe, kunyit, dan kencur. Banyak di keluarga Zingiberacea dia termasuk berkembang biak dengan cara rizoma. Rizoma itu adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Kalau kita lihat strukturnya, di sini ada ruas-ruas. Ini menunjukkan bahwa ini adalah batang, tetapi dia menjalar di dalam tanah, maka kita sebut dengan rizoma. Jadi rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Berbeda dengan contohnya adalah stroberi. Kemudian ini Ibu tadi mengambil dari halaman sekolah kita, antanan. Mungkin kalian suka mengenal, di asinan Bogor suka ada tanaman ini ya. Nah, berbeda dengan antanan, dia berkembang biaknya dengan geragi atau stolon di sini. Di sini ada strukturnya, kita bisa lihat ya. Ini ada akar, kemudian di batang. Batangnya itu menjalar di atas tanah. Ini yang kita sebut dengan geragi atau stolon. Jadi geragi atau stolon itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah stroberi dan antanan. Kemudian yang berikutnya adalah umbi lapis ya. Yang berikutnya adalah umbi lapis. Contohnya adalah bawang. Ibu membawa bawang merah di sini. Kenapa disebut dengan umbi lapis? Dia terbentuk dari daun, ya. Daunnya yang menebal, berdaging. Kemudian di sini kalau kita kupas terdiri dari berlapis-lapis, maka kita sebut dengan umbi lapis, ya. Batangnya sendiri yang mana? Batang sendiri ada di sini, yang memendek, yang kita sebut dengan cakram. Kemudian di bawahnya kamu bisa lihat di sini ada akar-akarnya. Contoh yang lainnya adalah bawang bombay ya. Yang berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini contohnya adalah kentang ya. Kalau kita lihat ini Ibu sudah menyiapkan. Contohnya kentang. Kentang ini Ibu tanam dari umbinya langsung. Ini kira-kira berumur 1,5 bulan ya. Kemudian dia tumbuh menjadi individu baru. Jadi kentang itu berasal dari umbi yang berasal dari percabangan dari batang. Oleh karena itu kita sebut dengan umbi batang. Berbeda tadi dengan nanti kalau kita lihat dengan umbi akar. Kalau umbi akar seperti pada wortel atau misalnya lobak, dia itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan di akar. Karena dia tidak ada sisa dari batang, maka kita tidak bisa tanam. Wortel itu kita tidak bisa gunakan untuk sebagai bibit baru ya. Kalau kentang ataupun ubi jalar kita bisa tanam menggunakan umbinya. Yang berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif contohnya adalah di rumahnya barangkali ada yang punya. Ini adalah tanaman cocor bebek. Sayang kebetulan tanam cocor bebek ini tidak menunjukkan aktivitas adanya tunas adventif. Biasanya tunas adventif ini muncul di tepi-tepi daun ini, ada tunasnya. Ya, kebetulan ini tidak ada yang sedang tumbuh tunasnya. Jadi kenapa disebut dengan tunas adventif atau tunas liar? Biasanya tunas itu tumbuh di ketiak atau misalnya di buku-buku. Nah, ini tumbuhnya di tepi-tepi daun. Maka kita sebut dengan tunas adventif atau tunas liar. Yang terakhir adalah spora. Kalian pasti mengenal tanaman ini adalah tanaman suplir. Kalau kita lihat di belakangnya ada yang berwarna hitam. Ini adalah sporanya. Jadi kalau ini Ibu tadi temukan di pinggir tembok sekolah kita, dia berkembang biak sendiri. Ternyata banyak di situ karena memang ternyata mereka berkembang biaknya secara vegetatif alami dengan spora. Demikian video
kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.